Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lagi bersama channel YouTube kesayangan Anda semua. Alhamdulillahilladzi huwal ahad Al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika safi'il umami ya rabbana Allahumma salli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bahril wahdah fi kulli halin da'iman wasa'ah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah ya rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahid yadi li rabbil alamin ya rabbana ighfir ya sirif tawahdina Warib walib bainana ya Rabbana amma ba'd. Para sobat teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi yang penuh barokah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehat wal afiat biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama masih dipertemukan walaupun hanya lewat video YouTube. Namun dengan demikian tidaklah mengurangi rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sahil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihim wassalatu wassalam wa alihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan yang tulus kepada para kekasih Allah, para awliya illa wa ahbabillah min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau Ghaza wa ila hadrati Ghaza zaman wa adaina min barakatihim wa karamatihim wa syafaatihim wa amadana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan semoga priantun-priantun yang agung yang telah saya sebutkan di atas tadi senantiasa memberikan syafaat tarbiyahnya, barokah karomah natruhnya yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya kepada kita bersama, sehingga di pagi yang penuh barokah ini benar-benar bisa membuahkan manfaat maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para sobat teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, kajian di pagi yang penuh barokah ini, tema yang akan saya ambil yaitu tentang lillah billah, amal perbuatan ikhlas lillahi ta'ala tanpa pamrih. Amal lillah artinya segala amal perbuatan apa saja, baik yang wajib, yang sunnah maupun yang mubah, lebih-lebih yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melaksanakan ibadah sholat, berpuasa, melaksanakan ibadah haji, baca Al-Quran, baca sholawat, wirid, dzikir dan lain sebagainya, maupun yang berhubungan dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan, minum, tidur, istirahat, bekerja, mencari nafkah dan juga lain sebagainya. Asal bukan perbuatan yang terlarang, asal bukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama maupun hukum negara, serta bukan perbuatan yang merugikan melaksanakannya, supaya disertai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas lillahi ta'ala tanpa pamrih apapun, baik pamrih duniawi maupun pamrih ukhrawi atau pamrih akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat,
Sesungguhnya amal perbuatan itu ditentukan atau tergantung atau dinilai menurut niatnya. Momen 1 Muharram yang sebentar lagi akan memasuki di tahun 1443 Hijriah, 1442 Hijriah akan segera kita tinggalkan. Catatan hitam putih sudah terukir. Esok tidak ada bisa memastikan. Hari penentu bagaimana hari esok kita semua tergantung bagaimana akhirnya. Hidayah itu bukan untuk ditunggu, melainkan kita sendiri yang berusaha mencarinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menebar hidayahnya di setiap penjuru bumi, namun manusia itu sendirilah yang kadang malas untuk mencarinya. Jangan nyuruh taubat deh. Kamu enak, udah dapat hidayah, tapi Allah Ta'ala belum kasih aku hidayah. Alasan seperti ini seolah-olah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa dengan bermalas-malasan kita bakal dapat hidayah dengan mudah? Kata siapa dengan kita terus bermaksiat nanti di akhir bakal dapat surga yang nikmat, bakal dapat hidayah di akhirnya? Tentunya bukan itu. Semua hidayah adalah diperjuangkan dengan usaha yang keras. Para sobat teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, kita butuh ikhtiar dari diri kita sendiri, yaitu dengan move on deal. Move on dari yang malas beribadah jadi ahli ibadah. Move on dari yang malas baca Al-Quran jadi rajin baca Al-Quran. Move on yang awalnya membuka aurat, terutama bagi wanita, jadi berhijab sesuai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Move on dari hibah, suka mengatakan keburukan orang lain, menjadi bertutur kata dan berpikir positif. Kita manusia yang butuh proses untuk belajar. Tak sanggup berlari, berjalanlah. Tak sanggup berjalan, merangkaklah. Asal jangan berhenti, karena hidayah butuh diperjuangkan, bukan untuk bersantai-santai nanti saja kalau kita sudah tua. Bukan seperti itu para sobat teman semua. Hijrah dari yang buruk menjadi yang baik butuh diperjuangkan. Sungguh Allah Ta'ala lah yang tempat satu-satunya untuk kembali. Tinggalkan apa yang Allah Ta'ala tak suka, maka dengan bantuannya kita akan move on secepat mungkin. Kita tahu bahwa itu tak mudah para sobat teman semua. Maka dari itu dekatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, karena dengannya kita kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan membiarkan kita rapuh. Maka kuatkan niat dan move on kita para sobat teman semua. Kita harus berjanji pada diri sendiri bahwa tahun ini harus lebih baik, lebih berhasil, lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih sayang dan cinta dengan keluarga, dan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini para sobat teman semua, manusia tidak bebas begitu saja, melainkan harus mengikuti haluan garis besar atau tujuan pokok yang harus dilakukan sesuai dengan prosedurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada aku Tuhanmu menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi segala perbuatan, budi pekerti dan tingkah laku atau akhlak manusia dalam keadaan, situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun harus diarahkan untuk pengabdian diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa tulus ikhlas seutuhnya, tanpa pamrih duniawi ataupun pamrih ukhrawi atau pamrih akhirat.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi dengan memurnikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sobat teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, sebagaimana yang telah saya jelaskan di minggu yang lalu tentang beribadah. Beribadah itu tidak sebatas hanya pada menjalankan sholat, syahadat, zakat, puasa, haji, atau ibadah-ibadah sunnah seperti membaca Al-Quran, doa, wirid, zikir, dan membaca sholawat, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Akan tetapi di samping itu semua, segala gerak-gerik manusia, segala tingkah laku atau akhlak manusia, segala perbuatan manusia, sepanjang tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dijadikan sebagai pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dijadikan sebagai pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jika hidup manusia ini tidak selalu diarahkan untuk pengabdian diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berarti manusia telah menyimpang, tersesat dari haluan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tersebut di atas tadi telah disampaikan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah memberitakan kepada bangsa jin dan bangsa manusia tidak lain hanya untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semurni-murninya, sebersih-bersihnya, tanpa pamrih, baik pamrih dunia maupun pamrih akhirat. Lalu yang kedua adalah amal billah. Amal billah artinya di dalam segala perbuatan dan gerak-gerik lahir maupun batin, dimanapun dan kapanpun saja, supaya hati kita senantiasa merasa dan beriktikad bahwa yang menciptakan dan menitahkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pencipta. Jangan sekali-kali mengaku atau merasa mempunyai kekuatan di dalam diri kita, mempunyai kemampuan sendiri tanpa dititahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudahnya para sobat teman semua, hati selalu mengeterapkan kandungan makna dari la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atau billah. Dan menerapkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat As-Saffat yang artinya, dan Allah lah yang menciptakan kamu sekalian dan apa saja yang kamu perbuat. Ini di dalam Quran As-Saffat ayat 96. Dan dalam surat At-Takwir ayat 29 yang artinya, dan kamu sekalian tidak dapat menghendaki atau tidak dapat berkehendak menempuh jalan yang lurus, melainkan apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Ini dalam surat At-Takwir ayat 29. Para sobat dan teman-teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, jadi jelas ya, di dalam kita melihat, mendengar, merasakan, menemukan, bergerak, berdiam, berangan-angan, berpikir, dan lain sebagainya, supaya hati selalu sadar bahwa yang menggerakkan, menitahkan itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pencipta. Jadi merasa billah, semuanya billah, semuanya adalah kehendaknya Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak billah. Hal ini harus kita rasakan di dalam hati. Tidak cukup dengan pengertian dan keyakinan dalam otak, bukan sekedar pengertian ilmiah saja. Sumber segala kehancuran, kebobrokan akhlak dan moral, penyelewengan dan penyalahgunaan hak,
permusuhan, kekacauan, dan lain sebagainya adalah dikarenakan oleh adanya nafsu. Inilah sumber kekacauan. Nafsu memiliki ciri khas yaitu pamrih. Maka sifat pamrihnya nafsu ini harus diarahkan dengan sistem penerapan niat tulus, ikhlas, lillah, dan sadar billah seperti di atas tadi. Jadi ibadah yang tidak disertai rasa tulus, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tidak akan diterima, wahai sobat teman semua, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang tidak diniati hanya karena memenuhi kebutuhan nafsu, memenuhi keinginan atau syahwat dunia, ingin harta, ingin tahta, pangkat, jabatan, kedudukan, ingin wanita, ingin segala-galanya, dan lain sebagainya. Pokoknya karena selain daripada niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih ngikutin nafsu itu tadi. Bukan karena Allah, tapi karena nafsu. Artinya apa? Kita masih menyembah kepada nafsu. Kalau suatu ibadah tidak diterima, akan berat akibatnya, dan bukan ibadah lagi namanya, melainkan maksiat. Di samping itu, dalam beribadah, apabila merasa mempunyai kemampuan sendiri, merasa mampu menjalankan ibadah, tidak menyadari bahwa seseorang itu memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah itu karena mendapatkan fadl atau anugerah dari Allah serta pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak merasa punya kemampuan sendiri para sobat teman semua, tapi karena adanya fadl dan anugerah pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak sadar billah. Kalau tidak sadar billah, otomatis terjangkit sifat ujub, riya, dan takabur, sekalipun dalam kadar yang sangat halus sekali. Oleh karenanya para sobat teman semua, lillah dan billah ini harus kita terapkan dalam setiap langkah dan kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa selamat baik di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Para sobat teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama muhasabah dan introspeksi diri di akhir tahun 1442 Hijrah ini. Hari berganti dengan hari, bulan pun silih berganti dengan bulan. Tidak terasa pergantian tahun sudah kita jumpai lagi. Rasa-rasanya sangat cepat. Waktu telah berlalu. Semakin bertambahnya waktu, maka semakin bertambahlah usia kita. Perlu kita sadari, bertambahnya usia akan mendekatkan kita dengan kematian di alam akhirat nanti. Sebuah pertanyaan besar, semakin bertambah usia kita, apakah amal kita bertambah atau malah dosakah yang bertambah? Maka pertanyaan ini hendaknya kita jadikan untuk muhasabah dan introspeksi diri kita masing-masing. Ibu Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan, tiada yang pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam. Masa hidupku berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Wahai saudaraku, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk menuju perjalanan yang panjang di akhirat kelak dengan amalan-amalan ibadah yang soleh? Sudahkah kita siap untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah kita perbuat di hadapan Allah Ta'ala kelak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan setiap diri hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau huru atau hari akhirat kelak. Al-Hasr ayat 18. Ibnu Katsir rahimahumullah berkata tentang tafsir ayat ini, yaitu
Hendaklah kalian menghitung-hitung diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat. Dan tidakkah perhatikan apa yang telah kalian persiapkan berupa amal kebaikan sebagai bekal kembali dan menghadap kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sobat teman semua dan penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, luruskan niat, jangan sampai salah dalam berniat, karena kalau sudah salah niatnya selain daripada Allah, tentunya sudah bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari para sahabat teman semua, mulai saat ini, mulai hari ini, perbaikilah perbuatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sampai salah niat. Kalau kita sampai salah niat, senantiasa kita sudah jelas bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat teman semua dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, demikianlah kajian di pagi yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kajian di pagi yang penuh barokah ini senantiasa bermanfaat buat diri saya, khususnya para penonton yang ada di video YouTube ini. Demikianlah kajian dari saya. Segala salah, kekurangan, kehilafan, serta keterbatasan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-safa wa tarbiyah. Wa minal khawsiyat zaman an-nadra wal baraka wal karumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.